Ada satu kerajaan yang tidak membangun kekuasaannya di daratan, ia membangun segalanya di laut. Bukan dengan tembok atau benteng, tapi lewat angin, ombak, dan jalur perdagangan dunia, namanya Sriwijaya. Kerajaan maritim yang pernah menguasai Nusantara dan menjadikan lautan sebagai sumber kekuatannya. Inilah kisah tentang kejayaan yang lahir dari samudra. Sebuah fragmen sejarah dari fragmen dunia. Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Kalau kita lihat peta, pusatnya ada di wilayah Sumatera bagian selatan, sangat dekat dengan Sungai Musi. Tapi lokasi ini bukan sebuah kebetulan. Sriwijaya berdiri tepat di jalur pelayaran paling sibuk di dunia pada masa itu, Selat Malaka. Coba bayangkan, semua kapal dari India, Tiongkok, bahkan sampai Timur Tengah yang mau berdagang harus lewat sini. Sriwijaya dengan cerdas memahami satu hal yang sangat penting. Siapa yang menguasai laut, dialah yang akan menguasai perdagangan dunia. Ini adalah fondasi dari seluruh kekuasaan mereka. Mereka tidak fokus menaklukkan tanah, tapi menaklukkan arus perdagangan global. Sebuah ide yang sangat visioner untuk zamannya. Dengan posisi strategis ini, Sriwijaya tidak hanya menjadi penonton, tapi pemain utama dalam panggung ekonomi dunia saat itu. Dari sinilah sebuah kerajaan maritim besar mulai membentuk takdirnya. Sriwijaya punya konsep yang unik. Ia bukan kerajaan dengan wilayah daratan yang luas dan subur seperti kerajaan agraris pada umumnya. Kekuatan Sriwijaya bukan terletak pada tentara darat dengan ribuan prajurit, melainkan pada armada lautnya yang perkasa. Kapal-kapal Sriwijaya bukanlah sekadar alat transportasi, tapi instrumen kekuasaan. Mereka berpatroli, menjaga setiap jengkal jalur perdagangan, memastikan keamanan pelabuhan-pelabuhan di bawah kendalinya. Dengan armada yang kuat ini, Sriwijaya bisa memastikan setiap kapal dagang yang lewat merasa aman, tapi sekaligus berada di bawah pengaruh mereka. Menariknya, Sriwijaya tidak selalu menaklukkan dengan pedang dan perang. Seringkali mereka menaklukkan dengan kendali ekonomi. Mereka menawarkan perlindungan, akses ke pasar, dan fasilitas pelabuhan. Sebagai gantinya, para pedagang harus mematuhi aturan main Sriwijaya. Ini adalah bentuk diplomasi dan kekuasaan yang sangat canggih, di mana hegemoni dibangun bukan lewat pertumpahan darah, melainkan melalui kontrol atas denyut nadi ekonomi dunia. Di puncak kejayaannya, Sriwijaya bukan hanya sebuah kerajaan, tapi sebuah megapolitan perdagangan global. Bayangkan sebuah kota pelabuhan yang tidak pernah tidur. Emas dari Sumatera, rempah-rempah langka dari Kepulauan Maluku, kapur barus yang berharga, semuanya mengalir deras melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya sebelum akhirnya sampai ke pasar-pasar di India, Tiongkok, dan Persia. Pedagang-pedagang asing dari berbagai penjuru dunia tidak hanya singgah untuk berdagang, banyak dari mereka yang akhirnya menetap dan membangun komunitas. Akibatnya, kota-kota pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan berbagai macam budaya, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan pengetahuan saling bertemu, berinteraksi, dan bercampur. Sriwijaya menjelma menjadi sebuah melting pot peradaban. Ia bukan hanya sebuah kerajaan yang kuat secara militer dan ekonomi, tapi juga sebuah masyarakat yang terbuka, kosmopolitan, dan dinamis, menjadikannya salah satu pusat peradaban terpenting di Asia Tenggara. Namun, kekuatan Sriwijaya tidak hanya diukur dari emas dan kapal. Sriwijaya juga dikenal luas sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat dihormati. Banyak pendeta dan sarjana dari negeri-negeri jauh seperti Tiongkok dan India sengaja datang ke Sriwijaya, bukan untuk berdagang, tapi untuk menuntut ilmu. Mereka datang untuk belajar bahasa Sanskerta dan menerjemahkan naskah-naskah suci Buddha. Salah satu catatan terpenting datang dari seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Tsing. Dia tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun dan menulis betapa maju dan terorganisirnya sistem pendidikan di sana. Yi Tsing bahkan menyarankan para pendeta dari negerinya untuk belajar dulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India, pusat agama Buddha. Ini menunjukkan bahwa bagi dunia saat itu, Sriwijaya bukanlah sebuah kerajaan pinggiran yang terpencil. Dia adalah pusat peradaban, tempat di mana spiritualitas dan intelektualitas berkembang pesat, setara dengan pusat-pusat keilmuan besar lainnya di dunia. Mari kita coba bayangkan sejenak, seperti apa kehidupan sehari-hari di dalam kerajaan Sriwijaya. Di pelabuhan kita bisa melihat para pelaut ulung yang wajahnya telah ditempa oleh angin dan garam, bersiap menantang ombak samudra luas. Di pasar-pasar yang ramai, para pedagang dari berbagai bangsa sibuk bertransaksi. Sambil dengan cemas menunggu arah angin berubah,
agar kapal mereka bisa berlayar pulang. Sementara itu, di vihara-vihara yang tenang, para pendeta dan cendekiawan tekun menulis, menerjemahkan, dan mengajar, menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Di Sriwijaya, segalanya bergerak mengikuti ritme laut. Pasang surut air laut menentukan kapan kapal berlabuh dan berlayar. Musim angin menentukan rute perdagangan. Laut, bagi masyarakat Sriwijaya, bukanlah sebuah batas atau pemisah antar pulau, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan kehidupan, budaya, dan nasib ribuan manusia. Laut adalah jalan raya mereka, sumber kemakmuran mereka, dan jiwa dari peradaban mereka. Namun, seperti semua kejayaan dalam sejarah, roda kehidupan selalu berputar. Ya, tidak ada kekuasaan yang abadi, begitu pula dengan Sriwijaya. Kekuatan maritim yang begitu perkasa ini mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan jalur perdagangan. Rute-rute baru mulai muncul, dan Selat Malaka tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan utama bagi para pedagang dunia. Selain itu, guncangan besar datang dari seberang lautan. Serangan dahsyat dari kerajaan Chola di India pada abad ke-11 secara signifikan merusak armada laut dan pusat-pusat perdagangan Sriwijaya. Pukulan ini sangat telak. Perlahan tapi pasti, kendali Sriwijaya atas lautan mulai terlepas. Pelabuhan-pelabuhan yang dulu ramai kini mulai sepi. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulu tunduk mulai berani memberontak. Pengaruh Sriwijaya yang pernah begitu luas perlahan memudar, dan namanya yang dulu begitu disegani, perlahan mulai menghilang dari panggung kekuasaan Nusantara. Meskipun kerajaannya telah lama runtuh dan hilang dari peta politik, warisan Sriwijaya tetap hidup dan sangat relevan hingga hari ini. Sriwijaya adalah yang pertama kali menanamkan identitas Nusantara sebagai bangsa maritim, sebuah bangsa yang kekuatannya tidak lahir dari daratan, tapi dari lautan. Jalur-jalur perdagangan laut yang mereka rintis dan amankan selama berabad-abad menjadi cikal bakal jalur pelayaran modern di Indonesia. Lebih dari itu, Sriwijaya memberikan kita sebuah bukti sejarah yang tak terbantahkan, bahwa laut pernah menjadi sumber kejayaan, kemakmuran, dan peradaban yang luar biasa bagi nenek moyang kita. Mungkin nama Sriwijaya telah hilang di telan waktu, terkubur di bawah lapisan sejarah. Tetapi semangat dan warisannya tidak akan pernah benar-benar lenyap dari ingatan kolektif bangsa ini. Sriwijaya runtuh, namun lautan tetap ada. Dan di setiap debur ombak Nusantara, di setiap angin yang meniup layar para pelaut, tersimpan kisah tentang sebuah kerajaan besar yang pernah menguasainya. Sebuah fragmen sejarah dari fragmen dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk melihat fragmen-fragmen lain dari sejarah dunia. Sampai jumpa.